Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Pria tunawisma membesarkan gadis kecil yang dia temukan di tempat sampah selama bertahun-tahun sampai ibunya muncul. Yang terjadi kemudian tidak terduga. Richard menemukan bayi yang baru lahir di tempat sampah dan memutuskan untuk membesarkannya sebagai anaknya sendiri. 5 tahun kemudian ibu gadis itu muncul dan mengancam Richard kecuali dia menyerahkan anak itu dan dia tidak punya pilihan. Tapi sesuatu yang mengejutkan terjadi bertahun-tahun kemudian. Richard telah lama menjadi tunawisma setelah kecanduan narkoba yang parah. Dia menjadi lebih baik tetapi masih tidak dapat membangun hidupnya. Jadi dia mengumpulkan botol dan kaleng di tempat sampah untuk ditukar dengan uang. Beberapa orang memberinya makanan tetapi jarang. Jadi beginilah caranya untuk bertahan hidup setiap hari. Suatu hari segalanya berubah baginya. Ada sesuatu di tempat sampah di area komersial Orlando. Dia pikir itu mungkin anak kucing atau anak anjing karena orang jahat terlalu sering membuang hewan berharga ke tempat sampah. Tapi kali ini bahkan lebih buruk. Itu adalah bayi yang ditutupi dengan pakaian merah muda. Dia menggerakkan tangannya dan menatap Richard dengan matanya yang besar. Dia tidak bisa mempercayainya. Siapa yang dengan tega meninggalkan bayi di tempat sampah untuk mati begitu saja? Dia bertanya-tanya dengan kaget. Selain itu, gadis kecil itu terlihat sangat menggemaskan dan berusia tidak lebih dari sebulan. Richard meraih dan membujuk bayi itu dan dia langsung jatuh cinta. Dia membawanya ke gang di mana dia memiliki gubuk kecil untuk dirinya sendiri dan meninggalkannya tidur untuk sementara waktu. Setelah mengambil uang cadangan, dia membeli beberapa susu formula dan botol bayi murah. Saat Richard memberinya makan, dia tahu bahwa dia harus melakukan hal yang benar, menyerahkannya ke polisi. Tapi setelah malam itu dia tidak bisa melakukannya. Jadi dia membesarkannya sendiri dan menamainya Jennifer. Untungnya Jennifer adalah bayi yang pendiam dan tidak banyak membuat keributan. Dia mulai bekerja serabutan membersihkan piring di restoran untuk beberapa dolar dan pergi ke dapur umum untuk mendapatkan makanan untuk bayi. Dia menemukan pakaian lama di toko Goodwill dan beberapa tempat sampah dan mereka berhasil bertahan saat Jennifer tumbuh dewasa. Menggunakan buku anak-anak yang akan dibuang orang, Richard mengajari Jennifer hal-hal penting. Itu tidak ideal, tetapi dia akhirnya memiliki sesuatu untuk hidup. Dan dia lebih bahagia dari sebelumnya. Tapi kebahagiaannya diambil darinya pada suatu hari. Richard sedang membacakan untuk Jennifer dari sebuah buku yang baru saja ditemukannya dibuang di suatu tempat ketika seorang wanita masuk ke gang mereka. Itu dia adalah pria yang mencuri putriku, teriak wanita itu, dan Richard menatap saat 3 polisi mulai berjalan ke arahnya. Letakkan tangan Anda di belakang, Pak, kata seorang petugas. Tidak, petugas, Anda tidak mengerti. Saya menemukan anak ini sebagai bayi 5 tahun yang lalu. Saya telah membesarkannya sejak itu. Aku tidak mencurinya. Dia berada di tempat sampah. Richard menjelaskan dan para petugas melihat wanita itu. Dia berbohong. Saya kehilangan bayi saya dan dia mengambilnya, teriak wanita itu. Dia tidak meyakinkan petugas karena Jennifer bergantung pada kaki Richard seumur hidup. Saya minta maaf, Pak, tapi kami harus membawa anak itu bersama kami, kata salah satu petugas lainnya. Kami tidak ingin ada masalah, kami hanya ingin dia aman. Tolong, gadis ini adalah anakku, hanya dia yang kumiliki di dunia ini. Richard memohon ketika Jennifer mulai menangis karena keributan itu. Dia cerdas untuk anak berusia 5 tahun dan tahu persis apa yang sedang terjadi. Pak,
Bahkan jika wanita ini berbohong, kami tidak bisa membiarkan seorang anak tumbuh di jalanan, kata petugas ketiga. Mari kita bawa dia ke tempat yang aman. Richard melihat kebijaksanaan kata-katanya. Sulit untuk diterima, tetapi hidup ini bukanlah apa-apa. Dia ingin Jennifer menjalani hidup yang lebih baik dan menjadi seseorang. Dia adalah pilihan terbaik untuknya. Karena itu, petugas polisi membawa Jennifer meskipun dia menangis dan memprotes kepada ayahnya. Kehidupan Richard tampak lebih suram ketika Jennifer pergi. Dia tidak punya apa-apa untuk hidup, dan dia putus asa selama beberapa tahun. Satu-satunya pelipur laranya adalah gagasan bahwa Jennifer akan memiliki lebih dari yang bisa dia berikan padanya. Sayangnya Jennifer tidak mendapatkannya, sementara dia memiliki atap di atas kepalanya. Ibu kandungnya, Carla, adalah wanita yang mengerikan. Dia mengaku meninggalkannya sebagai bayi di tempat sampah itu dan hanya mencarinya bertahun-tahun kemudian karena dia menyukai gagasan memiliki seseorang berada di rumah yang bisa dia perintahkan. Dan dia benar dengan kata-katanya. Jennifer diperlakukan sebagai pelayan sebagian besar masa kecil dan masa remajanya. Tapi dia tidak pernah melupakan ayah yang membesarkannya. Dia sering bermimpi melarikan diri dan pergi ke dia, tapi dia takut dia akan mendapat masalah. Tetapi ketika Jennifer berusia 14 tahun, dia akhirnya menemukan gang tua itu dan meninggalkan buku, makanan, persediaan, dan uang receh untuk Richard ketika dia tidak ada. Itu tidak banyak, tapi dia bisa menggunakannya. Richard tidak tahu siapa yang cukup baik untuk meninggalkan sesuatu untuknya. Tetapi dia mulai curiga bahwa itu mungkin Jennifer. Meskipun dia masih sangat muda ketika mereka membawanya pergi. Tapi mungkin hidup akan menyatukan mereka di beberapa titik. Dia benar karena bertahun-tahun kemudian Jennifer melarikan diri dari rumah Carla dan pergi mencari Richard. Dia telah bekerja di sana-sini dan mampu menyewa apartemen kecil untuk mereka. Aku tidak mungkin tinggal di sini. Ini rumahmu, Jennifer, kata Richard awalnya menolak tawarannya. Dia tidak merasa layak atas kebaikannya. Ayah menemukanku di tempat sampah dan aku tidak akan hidup di sini hari ini jika kamu tidak peduli padaku. Anda akan selalu menjadi ayahku. Hidup dengan Carla adalah neraka, tapi aku tahu kenapa kau melepaskanku. Bahkan saat itu kamu memikirkan apa yang terbaik untukku. Sekarang saya memiliki ijazah sekolah menengah saya, dan saya dapat bekerja sambil membantu Anda membangun kembali hidup Anda. Tolong, mari kita lakukan ini, jelas Jennifer, memohon ayahnya untuk menerima. Akhirnya dia menerima. Sekarang dia memiliki alamat dan mendapat pekerjaan resmi sebagai busboy di sebuah restoran. Dia bangga membantu dengan tagihan. Sementara itu Jennifer bekerja dan menghadiri kelas malam hari di community college tempat. Akhirnya mereka berdua pindah ke dunia. Kemudian Jennifer pindah dengan tunangannya dan Richard tinggal di apartemen mereka yang dia kagumi karena telah menyelamatkan hidupnya. Dia mengantar putrinya menyusuri lorong yang ada di sana untuk setiap tonggak sejarah dalam hidupnya. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Anak-anak dapat mengubah hidup Anda. Ketika Anda menjadi orang tua, semuanya berubah. Richard melangkah untuk merawat bayi terlantar meskipun kemampuannya terbatas, dan dia membayarnya secara penuh. Keluarga datang dalam berbagai bentuk. Jennifer membenci ibu kandungnya bahkan jika dia memberinya atap dan kebutuhan lainnya. Keluarga aslinya adalah Richard dan dia pergi mencarinya secepat mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.